2 pekan setelah anak keduanya, Ryan Gibran Rida Raharja diperbolehkan pulang dari rumah sakit pasca menjalani operasi katarak mata, Asri Welas bisa sedikit tenang. Pasalnya, bayi Ibran yang baru berusia 5 bulan sudah menunjukkan perkembangan signifikan. Meski masih menggunakan bantuan selang untuk asupan ASI, selain menggunakan dot bayi, Ibran sudah bisa berinteraksi dan menoleh ke kedua sisi. Ibran yang kadang-kadang masih menggunakan bantuan kacamata khusus tampak sudah bisa melihat orang-orang di sekitarnya. Setidaknya itulah yang terlihat ketika bayi Ibran diajak bercanda oleh kakak hingga sang ayah. Kok botak? Ya, Pak Indra kok botak? Ibran. Panggil Bapak. Ibran. Ibran alhamdulillah semua jalannya baik, kita sekarang tinggal pemulihan. Yang pertama Ibran harus minum dengan benar karena dia itu kekurangan berat badan pasca operasi ya. Jadi harus ditingkatkan karena apa? Karena bayi usia 5 atau 6, bayi usia 5 bulan 6 bulan seperti Ibran tuh harus 7 kilo gitu minimal. Supaya apa? Supaya perkembangan otaknya maksimal. Nah, sambil dia melatih minumnya yang di botolnya harus masuk 120. Jadi kemarin di botolnya cuma kuat 30 mili, kemudian naik lagi tadi ke 50 mili, harus naik 10 cc gitu. Sekarang harus 120 gitu. Nah, 60 lewat selang, 60 harus lewat oral ya namanya gitu. Hati ibu mana yang tak teriris perih ketika anak yang mereka cintai tak seperti anak-anak lainnya. Hal itu pula yang dirasakan bintang film Joanna Alexandra. Anak keempatnya, Ziona Eden Alexandra Panggabean, yang lahir pada 25 Mei 2017 lalu, harus bolak-balik ke rumah sakit. Setelah sempat dirawat selama beberapa hari, lantaran mengalami batuk hingga mengganggu pernapasan sang buah hati, Joanna kembali memeriksakan kondisi kesehatan bayi Zio ke rumah sakit Kamis kemarin. Dengan penuh cinta, Joanna menggendong bayi Zio yang harus minum ASI lewat bantuan selang. Sebenarnya awalnya batuk pilek karena ketularan sama kakak-kakaknya di rumah. Cuman dengan pengobatan biasa, minum obat yang biasa gitu, 3 hari 4 hari nggak membaik di rumah. Akhirnya diperiksa dan memang lumayan sesek waktu itu nafasnya. Jadi disarankan sama dokter untuk rawat inap. Terus setelah diperiksa-periksa bronkiolitis, jadi itu radang di saluran pernafasan bagian yang bronkiol itu. Waktu itu 4 jam sekali, terus minum diinfus juga. Getir hati Joanna melihat si bungsu sudah terjadi sejak bayi Zio lahir lantaran tak ada tangisan dari sang buah hati hingga harus dirawat di ruang NICU sampai 9 hari. Bayi Zio yang terlahir prematur juga mengalami kelainan pada kaki congenital talus equinovarus atau CTF atau yang dikenal sebagai clubfoot. Meski berat tapi Joanna harus meneguhkan hati untuk kesembuhan Zio. Segala cara termasuk menggunakan gips hingga sepatu khusus untuk anak-anak penderita CTF dilakukan Joanna untuk Zio. Jadi waktu lahir itu kan si Zio nggak nangis waktu pertama lahir, makanya dibawa ke NICU. Itu sih yang buat aku bikin deg-degan. Prematur umur 36 minggu, kehamilan itu udah lahir. Jadi aku ngerasain nggak rawat gabung, langsung dibawa ke NICU selama 9 hari kita nggak bareng gitu. Ya aku sih lihat emang deg-degan banget sih waktu itu ya, tapi
semuanya diserahin ke Tuhan sih intinya. Kalau kakinya Zio, jadi waktu lahir itu ada kelainan bawaan namanya CTEV atau clubfoot. Itu sih kelainannya 1 dari 50.000 kelahiran normal sih begitu ada yang kena. Dan jadi kakinya tuh yang harusnya gitu melengkung ke dalam gitu. Dan itu pengobatannya adalah dengan teknik Ponseti. Jadi dia pakai gips, seminggu sekali diganti gipsnya selama 8 kali. Habis itu kalau perlu operasi, sama habis itu pakai sepatu khusus, sepatu Dennis Brown namanya buat maintain. Emang awal-awal berat, tapi maksud setelah dijalanin dapat kekuatan dari Tuhan, dapat support dari keluarga, suami, orang tua, semua orang terdekat tuh gila-gilaan supportnya jadi kita ngelihat sih emang harus dilewatin, sabar ngelewatinnya, pasti nanti Zio akan baik-baik aja. Jika gips dan sepatu khusus bisa membantu pemulihan kaki Zio, maka tak perlu ada tindakan operasi. Tapi jika dalam sebulan ke depan tak ada perkembangan signifikan, maka mau tak mau bayi Zio harus naik meja operasi. Kita sih berharapnya nggak sampai operasi ya, jadi emang harus pakai sepatu khusus itu sekitar 1 bulan. Nanti akan dilihat sama dokternya, kalau perkembangannya bagus dengan tanpa operasi ya lanjut. Tapi kalau memang ternyata perlu operasi ya aku sih serahin aja lah, mungkin dokternya yang lebih tahu kan nanti gimana. Buat pemirsa Intens, doain terus baby Zio, doain juga mamanya sama dedinya. Yang udah doain terima kasih banget, aku benar-benar ngerasa dapat kekuatan banget dari doa-doa teman-teman semua. Pokoknya doain supaya kalau bisa nggak perlu operasi, cepat sembuh sama cepat copot selang NGT-nya. Thank you. Sempat jadi viral seperti apa keseharian Mak Mani dan Ade yang terpaut usia 40 tahun saat meretas kemesraan di rumah mereka. Seperti apa Mak Mani dan Ade berbagi awal kisah mereka yang langsung jatuh hati hanya dalam waktu 2 hari.